خود را بر روی دختره شما گذاشت. آمنه. خیلی تو بودت خودش نیروش ندارم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan film kali ini sangatlah menarik untuk kita simak sampai full durasi. Oh iya, film yang akan gue bahas kali ini berjudul Muhammad The Messenger of God yang rilis pada tahun 2015. Isi dalam film ini akan memfokuskan tentang kehidupan baginda Rasulullah Muhammad SAW dari masa kelahirannya hingga pertemuannya dengan pendeta Buaihara di usia 13 tahun. Sebelum kita mulai, buat kalian yang suka dengan alur cerita film sejarah Islam seperti ini, silakan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jika semua sudah siap, seduh kopimu dan fokuskan pandangan ke layar karena kita akan memutar intronya. Cerita pada film ini dimulai dengan kedatangan Hamzah bin Abdul Muthalib, yaitu paman Rasulullah sekaligus tokoh Quraisy yang disegani. Kedatangan Hamzah ke kota Mekah yaitu untuk menggagalkan kezaliman Abu Sufyan dan Abu Lahab yang hendak menghukum seorang pengikut Nabi Muhammad SAW. Melihat tindakan Hamzah, di sini Abu Sufyan mengancam akan memusuhi Hamzah dan menghukum setiap orang yang berkhianat terhadap Abu Sufyan. با دشمنم چهره به چهره حرف میزنم. بیرون آید جوابش شمشیر خواهد بود. اینم خیانتکاران را در خود جای نمیدم. Beralih ke 7 tahun Rasulullah berdakwah. Di sini kaum musyrikin semakin menjadi-jadi menyakiti kaum muslimin hingga mereka berupaya untuk membunuh Rasulullah SAW. Ketika para ketua kaum Quraisy sedang bermusyawarah untuk menghentikan dakwah Rasulullah, lantas Abu Thalib pun datang menemui mereka. Di sini Abu Sufyan berkata kepada Abu Thalib bahwasanya jika keterpurukan Mekah diakibatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia juga membujuk Abu Thalib agar menyuruh Nabi Muhammad berhenti berdakwah dan kembali mengikuti aturan dan tradisi Mekah yang lama. Namun Abu Thalib kemudian menolak perintah Abu Sufyan dan justru dia menyuruh Abu Sufyan untuk bertobat lalu mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Mendengar perkataan Abu Thalib, Abu Sufyan pun marah lalu mengancam akan memerangi Nabi Muhammad dan pengikutnya beserta kaum Bani Hashim. من صدای جمع میشوم تا با تو خلاصه کنم. خواستم از جمع جدا شویم چون رازی جنگ قبایل آنان که خود را به هلاک. Dalam renungan Abu Thalib, cerita film ini pun ikut mundur ke beberapa tahun ke belakang, yaitu menceritakan kisah tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW, di mana pada saat itu Raja Abrahah dan pasukannya berusaha mengambil alih kota Mekah. Kedatangan Abrahah dan pasukannya mengakibatkan kekacauan di kota Mekah. Di sini Abrahah kemudian mengirimkan utusannya kepada Abdul Muthalib yang merupakan kakek dari Nabi Muhammad SAW, sekaligus ketua kota Mekah pada saat itu. Singkat cerita, Abdul Muthalib pun menemui Abrahah. Namun di sini Abrahah menyuruh Abdul Muthalib meninggalkan Mekah dan tunduk kepadanya, atau jika tidak, dia mengancam akan memerangi dan menghancurkan Ka'bah serta semua rumah penduduk Mekah. Di sini Abdul Muthalib secara tegas menolak permintaan Abrahah dan menyuruhnya untuk pergi dari Mekah. Seketika Abrahah pun sangat marah, lalu mengancam akan menyerang dan menghancurkan kota Mekah. شهر و خانه خود صاحبی دارد. از سپاه من دور شو. پس بگویید شتران مرا. Singkat waktu, Abdul Muthalib kemudian mengajak semua penduduk Mekah untuk keluar dan bersembunyi karena dia tidak ingin terjadi apa-apa terhadap kaum muslimin. Dalam keheningan Mekah yang ditinggalkan oleh penghuninya, Abdul Muthalib kemudian berdoa kepada Allah agar mendapatkan perlindungan dari serangan yang akan dilakukan oleh Abrahah dan pasukannya. Setelah berdoa, tak lama kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan doa Abdul Muthalib, dan atas kuasanya Allah pun mengirimkan pasukan burung ababil yang membawa batu api untuk menghancurkan Abrahah dan pasukannya. Singkat waktu tibalah kini Abrahah dan pasukannya mulai bergerak maju ke Mekah. Namun ketika baru sampai di pintu gerbang kota Mekah, atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasukan gajah yang mereka bawa pun seketika berhenti dan tidak berani untuk masuk ke dalam.
Berbagai upaya telah mereka lakukan sampai mereka menarik gajah yang ditumpangi oleh Abraha. Namun usaha mereka pun gagal dan justru Abraha harus terlempar dan jatuh dari gajah yang dia tumpangi. Di saat yang sama, pasukan burung ababil yang dikirim Allah Subhanahu wa taala pun datang dan berputar di atas Abraha dan pasukannya. Di sini kuda dan gajah yang mereka tumpangi berlarian meninggalkan mereka, sehingga yang masih tersisa dalam pusaran debu yang dibuat oleh burung ababil hanyalah Abraha dan pasukannya. Melihat fenomena ini, pasukan Abraha pun sangat panik. Lantas kemudian burung ababil pun menjatuhkan ribuan batu-batu api kepada Abraha dan pasukannya hingga seketika membuat mereka semua binasa. Subhanallah, beginilah Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kuasanya. Bukan hanya itu, tanda kelahiran Nabi Muhammad SAW pun terlihat di seluruh penjuru bumi, yaitu dengan munculnya bintang yang sangat terang. Di sini orang-orang Yahudi dan Kristen di Syria yang melihat kejadian tersebut menyadari bahwa akan datang utusan Nabi terakhir. Tanda kelahiran Nabi Muhammad tersebut membuat seisi dunia bergetar, sehingga membuat patung-patung berhala jatuh dan hancur. Singkat cerita, baginda Rasulullah Muhammad SAW pun lahir dari kandungan Siti Aminah. Dia pun tersenyum lega atas kelahiran Rasulullah. Tetapi seketika dia teringat dengan mendiang suaminya, yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib yang telah meninggal 6 bulan sebelumnya di Yastrib, Madinah. Melihat kelahiran cucunya, Abdul Muthalib pun terharu bahagia. Lantas dengan cepat berita kelahiran Nabi Muhammad SAW dan pertanda sinar bintang tersebut kemudian menjadi pembahasan hangat bagi kaum Yahudi di Mekah. Salah satunya ketua Yahudi yang bernama Ismail. Di sini dia pun masih meragukan bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk memastikan kebenarannya, lantas mereka berencana untuk memeriksa setiap bayi yang memiliki tanda di punggungnya yang diyakini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, sedikit info nih guys. Di zaman tersebut setiap bayi yang baru lahir harus diberikan nama sesuai dengan nama berhala atau tradisi Quraisy pada saat itu. Namun ketika giliran Abdul Muthalib mengumumkan nama bayi itu dengan nama Muhammad di hadapan penduduk Mekah, semua orang pun kebingungan dan ribut mempersoalkan nama Muhammad yang tidak sesuai dengan berhala ataupun tradisi mereka. Lantas dalam kericuhan itu, terlihat Abu Thalib yang masih muda, dia pun maju ke depan dan menenangkan para penduduk. Muhammad! Singkat waktu, dikarenakan iklim Arab saat itu yang kurang baik untuk bayi yang baru lahir, membuat Siti Aminah menitipkan Muhammad kecil untuk disusui oleh Suwaibah, yaitu seorang budak dari paman Nabi Muhammad yang bernama Abu Lahab. Namun celakanya, di sini Abu Lahab yang tidak menyukai Muhammad, lantas dia pun meminta budaknya supaya berhenti menyusui Muhammad. Mendengar hal tersebut, Abu Muthalib kemudian bergegas menemui Abu Lahab untuk menanyakan alasannya melakukan hal tersebut. Namun dengan sombongnya, Abu Lahab menjawab pertanyaan ayahnya itu dengan berkata bahwa Suwaibah adalah budak untuk melayani istrinya, bukan melayani Muhammad. Oke, next. Di sini Muhammad kecil kemudian ditawarkan untuk disusui kepada Mudiat, yaitu orang-orang dari Bani Sa'ad yang sengaja datang ke Mekah untuk mencari bayi-bayi yang masih menyusui dengan harapan mendapatkan bayaran atau hadiah. Di sini ternyata mereka menolak menyusui Muhammad karena dia adalah anak yatim. Namun beruntungnya ada seorang wanita yang bernama Halimah Sa'diyah yang belum mendapatkan bayi untuk disusui. Di sini Halimah bersedia mengambil Muhammad sebagai anak susunya. Dan saat itu Abdul Muthalib kemudian memutuskan Muhammad untuk dibawa oleh Halimah Sa'diyah. Tentunya keputusan tersebut membuat Siti Aminah sangatlah bersedih karena dia akan berpisah dengan bayinya. Halimah Sa'diyah.
هنوز دلت. Lantas Halimah dan suaminya pun membawa Muhammad ke rumah mereka. Di sini kehadiran Muhammad di kehidupan Halimah dan sekitarnya membawa keberkahan bagi lingkungannya yang penuh dengan kedamaian, kegembiraan dan kecukupan. Di sisi lain, wanita-wanita yang dibayar oleh Ismail untuk memeriksa setiap bayi yang memiliki tanda di punggung, namun usaha mereka tidak membuahkan hasil. Beralih ke 2 tahun kemudian, saat ini Halimah membawa Muhammad untuk mengunjungi ibunya di Mekah. Setelah itu Halimah juga memohon izin kepada Siti Aminah agar dia bisa membawa kembali Muhammad di usia 4 tahun. Dan Siti Aminah pun mengizinkannya. Subhanallah. Sementara itu, Ismail yang penasaran dengan sosok Muhammad, dia pun mencoba merayu dengan iming-iming akan memberikan kain sutra kepada Abdul Muthalib. Namun Abdul Muthalib menolak untuk memberitahu nama cucunya dan keberadaannya kepada Ismail karena merasa Muhammad kecil sedang terancam. Kemudian Abdul Muthalib memutuskan untuk menyerahkan kembali Muhammad dan anak-anak kepada Halimah untuk dibawa ke Sa'ad. Keputusan tersebut kembali membuat Siti Aminah terpukul karena harus mengikhlaskan kembali berpisah dengan anak tercintanya. مشغول شوید. همه عمرم به فراق گذشت. محمد باید فردا به سعدیه برگردد. Singkat cerita, Muhammad pun sampai di Sa'ad, dan pada malam harinya saat Muhammad sedang tertidur, mendadak rumah mereka diserang oleh orang-orang tak dikenal, sehingga terjadi pertarungan antara suami Halimah dengan gerombolan penjahat tersebut. محمد را به مکه میبرم. او را آماده کن. Setelah kejadian itu, pagi harinya suami Halimah bergegas membawa Muhammad ke Mekah. Sesampainya di kota Mekah, dia pun menceritakan peristiwa tersebut kepada Abu Thalib dan Abdul Muthalib. Mendengar hal itu, mereka pun kemudian bergegas menyembunyikan Muhammad di tempat yang aman. بگو توشه مهیا کنند. با تنهایی عظیمش. Setelah beberapa hari bersembunyi, Siti Aminah kemudian membawa Muhammad kecil ke rumah keluarganya yang berada di Yasrib. Ketika mereka sampai di Yasrib, lalu mereka pun disambut oleh sang kakek dari Siti Aminah. Kedatangan Muhammad kecil di Yasrib lantas membuat kedamaian di negeri tersebut. Aminah kemudian memberitahukan Muhammad kepada makam almarhum ayahnya, yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib. Singkat cerita, tak lama dari itu, Siti Aminah kemudian jatuh sakit. Melihat ibunya yang sedang sakit, Muhammad kecil mengambilkan buah apel untuk ibunya. Hal ini terjadi karena secara alami dia mengikuti mendiang ayahnya Abdullah yang mencoba menghibur Siti Aminah di saat dia sedang bersedih. Setelah beberapa hari dirawat di Yasrib, Muhammad kecil bersama ibunya dengan kondisi yang masih lemah berniat kembali ke Mekah. Sementara itu di lain tempat, Abu Thalib sampai mendapat firasat yang tidak baik bagi Muhammad melalui mimpinya, sehingga dia pun memohon izin kepada ayahnya Abdul Muthalib untuk mencari Muhammad kecil dan Siti Aminah. Setelah itu Abu Thalib pun berangkat mencari Muhammad dan ibunya. Namun di tengah perjalanan Abu Thalib mendapatkan informasi dari rombongan yang bersama Muhammad dan Aminah bahwa ada beberapa kelompok yang sedang mencari Muhammad. Namun untungnya mereka berhasil menyembunyikan Muhammad dan ibunya yang sedang sakit parah di desa Abwa. Lantas mendengar informasi tadi, Abu Thalib bersama dengan sahabatnya bergegas ke Abwa. Sesampainya di sana, Abu Thalib mendapatkan kabar duka bahwasanya Siti Aminah, yaitu ibu tercinta dari Rasulullah Muhammad SAW, telah meninggal dunia. Sementara kondisi Muhammad kecil tidak sadarkan diri setelah melihat ibu tercintanya meninggal dunia. Melihat kondisi Muhammad kecil yang tidak kunjung membaik, lantas Abu Thalib merendam badan Muhammad di sebuah sumur. Namun ketika itu, sontak mereka pun diserang oleh sekelompok orang asing yang menginginkan Muhammad.
Setelah itu Abu Thalib kemudian kembali ke Mekah dengan membawa Muhammad yang masih belum sadarkan diri. Sesampainya di Mekah, mereka disambut dengan isak tangis dari seluruh penduduk Mekah. Di sini Abdul Muthalib, yaitu sang kakek, sangat terpukul dan bersedih dengan berita duka atas wafatnya Siti Aminah serta keadaan cucu tercintanya yang masih belum sadarkan diri. Lantas Abdul Muthalib kemudian membawa Muhammad ke dalam Ka'bah. Dia pun berdoa untuk kesembuhan Muhammad. Sehingga atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muhammad pun terbangun dari pangkuan kakeknya yang sedang tertidur menjaganya. Sementara di sisi lain, tertua Yahudi sangatlah marah ketika mendengar kabar bahwa penyerangan itu yang ternyata didalangi oleh Ismail. Lantas tertua Yahudi itu mengecam perbuatan yang dilakukan oleh Ismail. Dan kemudian dia mencopot jubah suci ketua Yahudi yang dipakai oleh Ismail dan pengikutnya. عدت شلان اللورت سهر بشمل ومعلنا فقط ملن Berwaktu-waktu telah berlalu. Abdul Muthalib kemudian mengajarkan Muhammad cara melaksanakan ibadah haji yang benar sesuai dengan ajaran Nabi Ibrahim. Meskipun pada saat itu seluruh penduduk Mekah melaksanakan ibadah haji dengan cara yang salah dan tidak ada lagi yang melakukan sesuatu dengan ajaran yang pernah diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tak lama dari itu, Abdul Muthalib pun terjatuh di dekat Ka'bah. Lantas sejak saat itulah dia pun mulai terbaring lemah dan sakit. Di atas tempat tidurnya, Abdul Muthalib dikelilingi oleh anak-anaknya. Dia pun berkata kalau hanya menginginkan Muhammad cucu tercintanya berada di sampingnya. Sebelum wafat, Abdul Muthalib berwasiat kepada Abu Thalib agar merawat dan menjaga Muhammad seperti anak kandungnya sendiri. Dikarenakan hanya Abu Thalib sajalah anak yang dia percayai untuk merawat Muhammad. Singkat waktu setelah kepergian sang ibu dan disusul oleh kakek tercintanya, Muhammad kecil lebih sering menyendiri serta mengembalakan domba. Lantas pada suatu hari ketika Muhammad sedang mengembalakan domba, dia pun melihat seorang ayah yang akan mengubur anak perempuannya secara hidup-hidup. Tidak heran dikarenakan pada saat itu memiliki anak perempuan tidaklah berguna dan hanya akan menjadi budak. Lantas melihat kejadian itu, Muhammad kemudian mengangkat anak perempuan tersebut. Dan selanjutnya Muhammad juga mampu meluluhkan hati ayah anak tersebut sampai terdiam dan menyadari kesalahannya. دختر شماست نه؟ Di sisi lain terlihat kalau Abu Lahab kemudian mengirimkan pesan kepada Ismail untuk menghabisi Muhammad yang sedang dalam perjalanan menuju ke gereja Buhaira. Setelah mendapatkan pesan dari Abu Lahab, Ismail dan komplotannya bergerak mencari pembunuh bayaran untuk menghabisi Muhammad dan Abu Thalib. Di sana pendeta Buhaira melihat tanda sinar bintang yang dia yakini merupakan pertanda akan datang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas dia pun membuka kitabnya dan membenarkan bahwa utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang menuju ke gerejanya. Singkat waktu rombongan Abu Thalib dan Muhammad kemudian telah tiba di wilayah gereja Buhaira.
Saat pendeta Buhairah bertemu dengan Muhammad, dia pun terkagum dan terharu bahagia dengan sosok dan ciri-ciri Muhammad yang sama dengan apa yang tertulis di dalam kitabnya. Lantas dia juga mengatakan bahwa Muhammad akan menjadi orang yang bijaksana, bahkan dunia akan di bawah hukum yang adil. Pendeta itu juga berkata bahwa tidak ada orang yang sepertinya, sehingga dunia akan menjadi damai, sentosa, dan sejahtera seperti halnya Nabi Isa yang menjadi penyelamat bagi umat manusia. سوی حقیقت ناب رهبری خواهد کرد. شهادت خواهد داد. برای ما بشارت داد. تسلی دهنده دیگری به ما. این کلام هم همون کلام مسیح است. میترسند منجی بیاید و انبیا و کتب است. با مردم همون کنید. یه خوشا و خجسته باد او. Di sisi lain, Ismail dan komplotannya yang sudah menyiapkan pembunuh bayaran dan menyusun rencana untuk membunuh Muhammad dan Abu Thalib saat perjalanannya kembali dari gereja Buhairah. Namun ternyata di sini Ismail dan komplotannya justru dikhianati oleh pembunuh yang mereka bayar. Lantas pembunuh bayaran tersebut justru berbalik menghabisi Ismail dan komplotannya dengan anak panah. Beruntungnya Ismail berhasil kabur meskipun anak panah masih tertancap di punggungnya. با 3 نفر از کمانداران از جلو بروید و مردانی را برای Tak lama dari itu, rombongan Muhammad dan Abu Thalib kemudian menemui Ismail yang sedang sekarat akibat terkena anak panah dari pembunuh yang dia bayar. Dan disinilah kita melihat betapa mulianya hati Nabi Muhammad SAW yang masih saja mau menolong orang, padahal orang itu hendak membunuhnya. مگر آنکه سوار خود گریخته باشد. Ismail kemudian dibawa bersama rombongan Abu Thalib dan Muhammad. Di sini jiwa kenabian Muhammad semakin terlihat ketika ditunjukkannya kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dengan menaikkan ikan di lautan untuk menjadi rezeki bagi para nelayan dan keluarganya. Abu Thalib yang terkagum menyaksikan kejadian tersebut. Dia pun menjadi semakin yakin kalau Muhammad, keponakan tercintanya, adalah benar utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita tarik maju adegan ini ke Abu Thalib yang sedang merenung. Pada saat itu Hamzah dan Abu Thalib kemudian menegaskan kepada seluruh kaum Quraisy di kota Mekkah bahwasannya Muhammad adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib mereka yakini. Namun di sini Abu Sufyan dan Abu Lahab kemudian datang lalu berusaha menghasut penduduk Mekkah dan meminta isi risalah perjanjian yang pernah dibuat. Abu Thalib kemudian menjawab bahwa risalah perjanjian yang telah dibuat itu telah rusak, dimakan rayap, namun saat itu dia telah siap untuk membuktikannya. Selanjutnya di dalam Ka'bah, seorang juru kunci mengambil risalah perjanjian tersebut untuk membuktikannya. Alhasil ternyata benar apa yang dikatakan oleh Abu Thalib, bahwasanya risalah tersebut telah termakan rayap dan hanya tersisa lafaz Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, kaum Quraisy percaya penuh kepada Abu Thalib dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan film pun selesai. پیماننامه‌ای بر جا نیست. پیماننامه‌ای را که در خفا نوشته‌اند بر شما. رو کنید که بی همتاست. موسی را منصوب ساحلی دانستند. پیروزی آنهاست ابو سفیان. Begitulah alur cerita film ini gue bahas. Semoga kisah tentang kelahiran baginda Rasulullah Muhammad SAW ini mampu menambah keimanan kita serta pengetahuan tentang sejarah agama Islam yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.